warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah sebagai bagian dari materi pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan di kelas 8 semester ganjil. Pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang dalil-dalil naqli terkait perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan fokus kegiatannya adalah membaca dalil-dalil naqli dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis dan mengartikan. Baiklah, sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab yang wajib diyakini kebenarannya oleh umat Islam, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab itu tergolong kepada kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada para nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Sebagai umat Islam wajib mengetahui apa yang menjadi dasar kita mengimani keempat kitab tersebut. Baiklah, secara garis besarnya kita temukan dalil diantaranya dalam Al-Quran surat An-Nisa 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berikutnya kita juga mencoba menemukan dalil dalam ayat Al-Quran tentang kebenaran dari kitab Zabur. Di antaranya yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya, di antara dalil tentang kebenaran kitab Taurat adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh kami menganugerahi kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, agar mereka kaum Bani Israel mendapatkan petunjuk. Berikutnya di antara dalil kebenaran tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Quran
surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan yang terakhir, di antara ayat-ayat yang menyatakan kebenaran agar umat Islam meyakini dan mengimani kitab suci Al-Quran, di antaranya Quran surat Ali Imran ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian dalil berikutnya, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Selain dalil-dalil tersebut, masih banyak dalil-dalil lain dari Al-Quran, dari Al-Hadis yang harus kita pelajari, sehingga keimanan kita kepada kitab-kitab Allah didasarkan kepada dalil-dalil yang kuat, tidak sekedar mengikuti keyakinan umat-umat terdahulu. Yang selamat mempelajari lebih mendalam, baca buku, baca Al-Quran, baca kitab-kitab, hingga keilmuan kita bertambah dan